Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman web yaitu Bapak M. Rizky Fadila STMNG. Yang dimana tugasnya adalah membaca bab 2 dari e-book pemrograman web. Mereka langsung saja masuk ke materinya. Bab 2 yaitu semantik HTML dan accessibility atau A11C. Nah, semantik HTML ini adalah ilmu tentang makna atau arti, yang dimana dalam dunia pemrograman web maka adalah penggunaan tag HTML yang memiliki makna atau arti di balik tampilannya. Sedangkan accessibility ini adalah yaitu semua orang memiliki akses ke website atau halaman HTML tersebut tanpa terkecuali. Nah, di sini yang mana artinya praktik mendesain dan mengembangkan website atau aplikasi agar dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, keterbatasan fisik, sensorik, dan kognitif. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan A11C ini? A11C ini adalah seperti singkatan atau istilah dari accessibility, yang dimana A lalu 11 itu adalah numeronim, yang dimana itu accessibility, lalu diakhiri dengan Y, yang dimana menjadi accessibility. Baiklah, yang pertama itu ada the DOM, Document Object Model, peta hidup halaman web. Apa itu the DOM? Itu the DOM, Document Object Model. Nah, secara ringkas, DOM itu adalah cara browser mengenali dan menyusun halaman website sehingga bahasa pemrograman bisa berinteraksi dengannya. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di teks editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file.html hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur. Sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen object model atau DOM itu tadi. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor atau elemen dari DOM tadi benar-benar berdiri, bergerak dan berinteraksi secara live atau secara langsung gitu. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objektif yang dinamis. Nah, apa yang dimaksud dengan parsing ini? Kita coba dengan parsing. Nah, secara sederhana, parsing itu penguraian atau proses membaca, menganalisis, dan memecah sebuah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar strukturnya dapat dipahami dan diolah oleh program komputer. Nah, struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen, di mana tag HTML adalah akar atau root, yang kemudian bercabang menjadi tag head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun yang ada di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah atau HTML. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node atau simpul. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node, seperti tag div, dan paragraf. Dan text node, yang dimana itu adalah isi tulisan di dalam sebuah elemen. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child,
dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut siblings. Nah, pemahaman tentang hubungan kerabat ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traversing dengan JavaScript. Kita akan cari tahu dulu apa itu DOM traversing. Nah, traversing itu artinya menjelajah atau melintasi. Jadi yang dimaksud dengan DOM traversing itu adalah eh, berjalan-jalan atau menelusuri struktur pohon DOM menggunakan JavaScript untuk menemukan satu atau beberapa elemen HTML tertentu berdasarkan hubungan mereka dengan elemen lain. Nah, di mana hubungannya tadi itu seperti parent, child, dan siblings. Nah, misalnya jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek atau kontainer utama, turun ke elemen cucu atau grandchildren tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam, deeply nested, yang mana ini bercabang-cabang, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antara node tersebut saat melakukan rendering. Apa itu rendering? Secara sederhana, rendering adalah mengubah kode mentah atau di data digital menjadi tampilan visual yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan mata manusia. Jadi rendering tadi untuk menampilkan tombol itu sendiri. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, Application Programming Interface, yang dimana API, apa yang dimaksud dengan API ini adalah seperti jembatan yang menghubungkan bagian front end dengan back end-nya. Untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript, ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol atau tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti .innerHTML, .textContent atau metode seperti .appendChild, dan .addEventListener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1. Yang dimana maksudnya itu kita tidak dapat berinteraksi dengan web tersebut, yang dimana hanya dapat melihat saja. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampilan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload, reload ini seperti memuat ulang, atau menu drop down. Kita cari dulu apa itu drop down. Nah, drop down itu adalah elemen antar muka pengguna atau UI yang memungkinkan pengguna memilih salah satu opsi dari daftar yang muncul setelah elemen tersebut diklik atau disentuh. Itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM thrashing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak sebuah halaman atau reflow dan mengecat ulang pixel-pixelnya atau repaint. Nah, ini maksud dengan DOM thrashing ini adalah DOM thrashing. Nah, itu adalah masalah performa yang terjadi ketika JavaScript melakukan pembacaan dan penulisan ke DOM secara berulang dalam waktu yang singkat. Nah, bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM,
framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu atau batch update, meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element atau dalam keyboard itu F12 di Developers Tools. Alat ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Nah, berarti yang dimaksud dengan inspect element itu adalah seperti ini. Nah, dimana di sini terdapat body element. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya seperti mesin pencari Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut headless browsers. Apa itu headless browser? Nah, headless browser adalah browser web seperti Chrome atau Firefox yang berjalan tanpa antarmuka visual atau GUI. Artinya browser ini melakukan navigasi latar belakang. Untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi, bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server, atau yang disebut server-side rendering, sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI atau user interface, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Lalu yang kedua, semantik elemen, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Nah, di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tidak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soup. Apa itu div soup? Nah, div soup itu sindiran dalam dunia web development untuk menggambarkan struktur kode HTML yang terlalu banyak menggunakan tag div secara berlebihan dan bertingkat-tingkat tanpa menggunakan tag semantik yang tepat. Kondisi ini biasa terjadi ketika seorang pengembang mengandalkan div untuk membungkus setiap elemen hanya demi keperluan tata letak. Tag div adalah elemen non-semantik, yang artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu lihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer, hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat atau maintainability nightmare, di mana diartikan sebagai mimpi buruk dalam perbaikan, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontennya. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label, kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Apa itu intrinsik? Sesuatu yang berasal dari dalam, bersifat mendasar, hakiki, atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jati diri sesuatu tersebut. Elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman.
seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari atau SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan teks di dalam aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar. Seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil, menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience, atau yang disingkat sebagai DX, dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan tag div dan class CSS yang aneh seperti .box top left 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form di dalam main atau tautan kontak di footer dengan intuisi yang cepat. Semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung di dalam kode, atau self-documenting code, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen button versus div on click sama dengan string titik-titik. Elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard atau yang disebut sebagai focusable dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan div yang diberi event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkan secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel, yang mana diartikan jangan menciptakan ulang sebuah roda. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web kecuali kamu memiliki alasan yang kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Yang ketiga ada advanced form and validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana, yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input type email, input type tel, input type date, hingga input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile atau virtual keyboard. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf, yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti required, pattern atau regex, min, max, dan step.
Kita cari tahu dulu apa itu constraint validation. Constraint validation adalah sebuah proses di mana browser secara otomatis memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam formulir sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan sebelum data tersebut dikirim ke server. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut require pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien atau client-side validation ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah Constraint Validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity.valueMissing atau validity.typeMismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo-classes CSS seperti titik 2 valid, titik 2 invalid, titik 2 focus within, dan titik 2 user invalid untuk memberikan visual refine. Seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Nah, penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien atau browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau peretas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect elemen, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser, yang disebut bypassing user interface. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Yang diartikan jangan pernah mempercayai data klien. Validasi di HTML dan JavaScript hanyalah fitur keamanan untuk UX yang baik. Sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya, seperti sanitasi input, pengecekan format data, wajib dilakukan ulang di sisi server atau backend. Mengandalkan validasi klien sama saja dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman, tetapi sangat mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Yang dimana ini brute force ini adalah mencoba secara paksa. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia, tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Jadi teknik honeypot ini adalah teknik yang menjebak bot mengisi data yang dimana data ini kolomnya tidak dapat dilihat oleh manusia, yang hanya dapat dilihat oleh bot. Terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen label yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut for dan ID. Klik pada teks label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait, sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi. Membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain visual, dan ketelitian teknis. Yang keempat itu web accessibility A11Y, jalan tol untuk semua orang.
Nah, web accessibility yang sering disingkat sebagai A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb cut effect. Apa itu? The curb effect. Oh, terbalik. Fenomena di mana fitur yang didesain khusus untuk membantu kelompok disabilitas ternyata memberikan manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat umum. Jadi maksud the curb cut effect ini adalah semua mendapatkan manfaat dari web accessibility ini. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan atau low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption atau teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader atau pembaca layar. Sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai atau scan halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading 1 sampai heading 6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antara bab dengan mudah atau yang disebut sebagai skipping content. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukurannya dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol Tab, Shift plus Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus atau focus order harus logis, bergerak dari kiri ke kanan, dan atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser atau outline (non) demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti, membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus, atau desainlah custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasinya. Ketika halaman HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, dan modal dialog, kita membutuhkan bantuan ARIA, Web Access Initiative Accessible Rich Internet Application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expanded, ARIA Hidden, yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contohnya, tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membacanya sebagai button. Dengan menambahkan ARIA label main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun, aturan emas penggunaan ARIA adalah no ARIA is better than bad ARIA. Yang dimana maksud dari kalimat ini adalah tanpa menggunakan ARIA lebih baik daripada menggunakan ARIA yang buruk. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah aksesibel, gunakanlah itu. Gunakan ARIA hanya sebagai penambal atau polyfill semantik ketika HTML natif sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt text pada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya.
Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan atau background, atribut alt harus dikosongkan. Jadi sintaksnya itu alt sama dengan string kosong. Agar screen reader melewatinya dan tidak membacakan image 001.jpg yang mengganggu. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt text yang baik dan latihan empati adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang disajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekedar himbauan moral, tetapi sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar bagi perusahaan global. Mengabaikan accessibility berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas, yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek atau afterthought, melainkan jadikan sebuah prinsip desain yang dimana constraint sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Yang kelima, SEO dan metadata, kartu nama digital. Apa itu metadata? Metadata adalah data tentang data. Metadata bukan isi utama dari sebuah informasi, melainkan informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau membuatnya lebih mudah untuk dikelola dan digunakan kembali. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO atau Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari atau yang disebut sebagai crawlers atau spiders memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag, title, dan meta name description adalah elemen fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian atau SRP. Judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Click-through rate ini adalah seberapa banyak halaman website itu diklik oleh orang lain. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut sebagai Open Graph Protocol atau yang disingkat sebagai OG. Pernahkah kamu membagikan link di WhatsApp atau Twitter X dan melihat kartu plat hijau yang cantik lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari tag seperti meta property, OG image, meta property, OG title, dan meta property, OG description. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halaman. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan OG text adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu terlihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data atau schema.org. Biasanya dalam format JSON LD, JavaScript, Object Notation for Linked Data, sebuah proyek kolaborasi antara mesin pencari, raksasa, untuk menciptakan satu bahasa standar yang digunakan melabeli konten internet. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4,5 di halaman adalah rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata
Ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4,5 dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian. Rich snippets. Apa itu rich snippets? Adalah hasil pencarian Google yang menampilkan informasi tambahan di luar judul, URL, dan deskripsi standar. Seperti bintang rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robot.txt dan tag metaname robots. Jika kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, di mana tagnya itu link rel canonical, juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Yaitu kalau elemen HTML yang digunakan untuk memberitahu mesin pencari versi mana yang merupakan pusat atau asli dari sebuah halaman web ketika ada beberapa URL dengan konten sama atau mirip. Jadi itu merupakan yang asli. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Tag canonical memberitahu Google abaikan yang lain, ini adalah versi original yang harus kamu ranking. Ini menjaga otoritas halamanmu agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupa juga kaitan erat antara SEO dan performa, yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti metaname support sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile atau yang disebut mobile friendliness, yang kini menjadi faktor ranking utama atau disebut mobile first indexing. Core Web Vitals adalah 3 metrik spesifik yang digunakan Google untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna atau user experience saat mengakses ke website. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tetapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengkonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimuat, atau layout shift, atau tidak berresponsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head, seperti preloading font atau DNS prefetch, juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web yang paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip qaulan sadida, atau perkataan yang benar dan lurus. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar, seseorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML. Menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi, adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahalihi, yang merupakan definisi dari ideal atau keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini ada pada web accessibility yang manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman atau kasih sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas, sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa
yang menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dari konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau screen reader, atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis, di mana hadisnya berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul doror, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menyingkirkan gangguan, duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta atau salah transaksi. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital, yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan dengan prinsip tabligh, menyampaikan dan sidik jujur. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis, penipuan kualitas atau gharar, ketidakjelasan, yang membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi traffic. Struktur skema.org yang rapi adalah upaya kita menyajikan transformasi secara transparan atau bayar, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep DOM atau dokumen objek model yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam atau keteraturan dan ukhuwah persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Metafora parent-child relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid atau Bunyanun Marsus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adami, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan martabat. 7. Kesimpulan. Struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukan sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat lebih cepat di awal. Tetapi menggunakan elemen semantik seperti nav, artikel, dan button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint Validation API dan tipe input moderate email, tel, memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Aksesibilitas atau accessibility adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal atau yang disebut curve cut effect. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan ARIA yang bijak, bukan serampangan. Metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna di layar, metadata seperti Open Graph dan Schema.org
Bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan kepada kerangka ini. Di bab 3 kita akan menyelami seni tata letak modern. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya bacakan dan sampaikan pada tugas video kali ini. Apabila terjadi kesalahan pengucapan dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.